Bisa nggak lo berdoa Tuhan Yesus datang? Hah? Bisa nggak lo berdoa malaikat datang? Itu malaikat itu ada tingginya. Itu yang pernah di kamar gua itu tingginya hampir 5 meter. Itu rambutnya emas. Pernah nggak ngeliat? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas, sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama, sahabat. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal, sahabat. Semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, kali ini kita akan menonton perdebatan antara kristolog muslim yaitu Ustadz Sugi, sahabat, melawan nabi palsu atau nabi sakit jiwa, sahabat. Anda menonton video ini, saya yakin mustahil Anda sanggup menahan tawa, sahabat. Ini sangat-sangat gokil, sahabat, luar biasa gokil. Saya tidak sanggup menahan tawa, sahabat. Wow, masya Allah, tabarakallah ya. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, sahabat, langsung saja kita saksikan bersama-sama video perdebatan antara Ustadz Sugi sebagai kristolog muslim dan Nabi Luga Tambunan atau nabi sakit jiwa, sahabat. Baik sahabat, ini dia, sahabat. Saya ulangi lagi persyaratan Nabi yang diajukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan ini 5 persyaratan ini harus terpenuhi menurut Saifuddin Ibrahim. Kalau 5 persyaratan ini tidak terpenuhi, maka Bang Luga malam ini bisa dikatakan bahwa Nabi palsu. Seperti apa nabi yang palsu. Oke, silakan. Pertama, dari syarat yang diajukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim, Nabi harus dinubuatkan di kitab sebelumnya. Yang pertama, Bang Luga jawab. Yoel 2 ayat 28, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku dan anak-anak muda akan bernubuat. Bernubuat itu berbicara tentang kenabian, bro. Ya, hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu kapan? Sekarang adalah hari-hari terakhir. Artinya itu ayat itu yang kemudian menubuatkan bahwa itu bisa juga dikategorikan datang ke Bang Luga gitu. Iya, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada seluruh umat manusia. Pertanyaannya, ada nggak ayat ini di Al-Quran? Tanya si Sugi, nggak ada. Kalah kau. Ngapain kau bikin mujizat? Oke, tanya aja kau nggak bisa jawab. Saya terima. Oke, itu karena itu dari itu Bang Aristo, coba udahlah kau ditanya aja nggak bisa jawab. Kau nggak usah bikin mujizat. Siapa yang mampu melukiskan mujizat sekarang? Ayo, mujizatmu tempe sayur. Mujizatmu sayur. Anggaplah ini tempe, tapi kamu bisa nggak bikin kayak begini? Sayur. Mujizatmu sayur. Ngomong kamu. Tanya aja susah. Luga kau nggak ada apa-apanya. Luga kau. Halo. Ayo. Anggaplah ini tempe, tapi buatlah seperti saya paling tidak. Ya, dikondisikan Bang Aristo. Iya. Jadi satu-satu ya. Itu tampilkan Bang Aristo. Silakan Pak Sugi sudah. Udah. Ya. Oke, sebentar ya. Ini anggaplah ini tempe Luga, tapi kamu harus bisa bikin kayak begini. Nah, angkat dulu. Nah, ini pengetesan tenaga dalam ya. Diangkat 4 orang, nggak terangkat. Oke, nggak terangkat ya. Nah, udah. Coba kamu gandengan aja, biar sekali isi. Kamu pegang tangan dia, pegang. Oh, saling gandeng. Kamu pegang tangan, biar sekali isi aja. Tanpa rekayasa. Yalah, mujizat kayak gitu mas, setan juga bisa. Ya udah, bikin kau, kalau bisa saya minum kencingmu. Setan juga bisa. Ayo, kayak gitu. Bikin. Manusia aja. Tes.
Dah, Ya elah, mujizat apa sih Ucok? Nah, sekarang kau bikin coba kayak begitu bisa enggak? Besok tunjukkan videonya. Siapa lu nyuruh gua? Lu aja ditanya kan? juga gak bisa jawab. Ngapain? Lu kan gak tempe lu. Terserah lo, terserah kamu tidur aja. Gak cemen. Cemen apanya sih? Baru ngangkat-ngangkat gituan aja. Ayo. Rehat Bonki udah bangkitin 100 orang mati, lu masih ngangkat-ngangkat 4 orang. Kan lucu banget ya. Kamu tunjukkan, ayo sini tunjukkan. Orang udah menculikkan 4 orang buta nih masih ngangkat-ngangkat anak kecil. Aduh, mujizat apa sih? Lu nggak malu lo? Lu nggak malu lu punya mujizat begitu? Lu pakai babuan nama Tuhan, pakai bikin mujizat. Lu ngangkat 4 orang lu bikin mujizat. Waduh. Kamu cuma ngaku-ngaku doang nggak malu. Kamu cuma ngaku-ngaku doang nggak malu. Kita berdoa udah ngeliat malaikat, bukan ngeliat 4 orang doang. Buktikan saja, buktikan. Ditanya Yesus suku apa aja lu nggak tahu. Cemen. Kamu yang nol. Cemen. Kacau udah. Oke, ngangkat 4 orang pakai bawa nama Tuhan. Tuhan tuh pencipta langit, ngapain ngangkat anak kecil? Oke, aduh, Bang. parah. Saya lanjutkan ya. Tadi satu dari persyaratan yang diajukan cuma Gabrus bilang nggak ada bukti. Yang diajukan oleh tidur. Banyak ngomong kamu. Pendeta Saifuddin Ibrahim. Udah yang kedua. Dari Hongkong ngaco lo. Yang kedua, masa ngangkat anak kecil katanya mujizat? Aduh tuh. Ya udah bikin yang lebih hebat dari saya bikin. Saya minum kencingmu kalau bisa. Saya minum kencingmu setahun kalau bisa. Tuh tantangan saya. Yang kedua, Rehat Bonki udah bangkitin yang 100 orang. Udah, nggak usah nunjukin yang besar, yang kecil aja nggak mampu. Saya minum kencingmu 1 tahun kalau bisa melakukan seperti saya. Ya, besok itu mah bukan mujizat, itu namanya drama Korea. Oke, lanjut. Oke. Nih, yang kedua, bilang malam ini banyakan yang nggak jelas yang masuk. Oke, silakan. Oke, yang kedua. Makanya nggak usah gabrus lah, jadi orang itu kalau nggak ada bukti. Lu ngangkat 4 orang bawa nama Tuhan. Loh, yang bawa nama Tuhan siapa? Saya nggak ada bawa nama Tuhan. Masa dia? Sekarang lu di sini bawa nama dukun apa bawa nama Tuhan? Bang Suki. Masa ngangkat 4 orang teriak nama Tuhan? Gimana? Udah. Lu katanya Allah Diam Subhanahu dulu, wa taala. ini ada orang ngomong diam dulu. Gimana? Bang Suki udah. Enggak ini enggak. Ya, udah nggak ada gunanya katanya ngangkat 4 orang udah nggak penting. Oke. 70 orang lu angkat, ini 4 orang aja susah. Oke, lanjut lah. Maaf ya Bang Suki ya. Maaf ya. Oke, biar nanti Bang Aristo aja lah. Oke. Udah tahu lah Bang Suki. Persyaratan yang kedua, kurang ngeri itu mujizatnya. Oke, lanjut. Persyaratan yang kedua dari Saifuddin Ibrahim. Siapa yang apa lagi? Bentar ya. Saya itu dulu. Saya mute dulu. Oh, Bang Aditya ini. Oh, Bang Luga. Feedback. Oke. Persyaratan yang kedua, Nabi harus bernubuat. Abang punya nubuat apa? Masih ke-mute, Bang? Saya bermimpi, di dalam mimpi saya itu saya melihat pendebat muslim Dr. Sanihul Munir, dia kalah debat udah, itu mimpi saya. Nggak tahu, sekarang Sanihul Munir juga udah nggak jelas kan. Ya udah, salah satunya itu. Terus saya juga bermimpi bernubuat ya. Mimpi itu kalau di dalam perjanjian lama, Nabi Daniel itu dapat mimpi, bro. Nabi Yusuf itu dapat mimpi. Jadi kau jangan remehin mimpi. Mimpi dan penglihatan itu adalah pekerjaan dari nabi-nabi. Dapat penglihatan. Kami berdoa mendapat penglihatan. 2001 ngandelin mimpi. Benar dia mengatakan mimpi. Nanti surganya juga mimpi dia itu. Seperti itu. Oke, sekarang saya tanya, pernah nggak ustadzmu melihat malaikat? Jawab. Nggak pernah. Ya udah, kita sering lihat malaikat dalam mimpi kan. Nanti juga mimpi. Kok dalam mimpi? Melihat itu penglihatan langsung. Pakai mimpi lagi lo. Kalau mimpi itu tidur, ini lihat langsung. Pernah nggak?
bentuknya seperti apa malaikatnya? Nanya lagi. Udahlah, tidur ganti. Pakai nanya lagi bentuknya seperti apa. Ngomis lagi lo. Oke, lanjut Bung Aristo. Oke, yang ketiga harus bermujizat. Mujizat apa, Bang? Saya sering mendoakan orang yang sakit sembuh. Kesitu lagi. Udah gak ada buktinya ditanya lagi. Sugi, kamu jangan kayak anak kecil. Kamu juga kan belum lihat. Kamu juga kan nggak pernah ketemu saya. Apalagi cuma kamu main di YouTube. Makanya kamu datang ke acara KKR, datang ketemuin saya. Baru kamu bisa buktikan. Ini kan kamu YouTube nggak bisa membuktikan. Jadi jangan kayak anak kecil ngomong kamu tuh udah tua. Gitu loh. Iya, itu gitulah. Begini, itu tanda-tanda mujizat sangat banyak di Afrika. Di TB Joshua banyak mujizat, ya kan? Saya pun bikin mujizat. Buktinya saya berdoa, Tuhan Yesus datang, para malaikat datang, Gabriel datang. Ayo, mau apa lagi? Dalam mimpi. Itu aja lo bisa bikin lo ngeri, bro. Bisa nggak lo berdoa Tuhan Yesus datang? Hah? Bisa nggak lo berdoa malaikat datang? Itu malaikat itu ada tingginya. Itu yang pernah di kamar gua itu tingginya hampir 5 meter, itu rambutnya emas. Pernah nggak ngeliat? Itu wajahnya ganteng banget. Pernah nggak? Giliran yang hancur-hancur paling lo sering lo lihat. Jangan lo ngomong, itu matanya seperti permata, badannya seperti permata, jangan lo ngarang-ngarang. Pernah ngeliat kerudung nggak? Yang 4 wajah 4 muka. Itu penopang tatanya Tuhan. Apa? Enggak, kalau Bang Luga, kalau malaikatnya berambut emas tadi itu kan kenapa enggak diminta beberapa helai gitu loh, lumayan kan buat ganti uang. Ini lagi. Lo nanyanya udah nggak ngerti apa-apa, pakai nanya mau bercanda lagi. Lu mending belajar dulu. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4. Nah, ini kayaknya Bang Luga nggak bisa jawab ini. Persyaratan yang diajukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Apa? Nabi harus disaksikan oleh nabi-nabi lain. Bang Luga, nabi siapa yang menyaksikan? Kan saya bilang, itu banyak pendua-pendua syafaat yang mendapat penglihatan tentang saya. Bukan cuma 1 orang, ada kalau saya hitung-hitung ada 10 orang yang mendapat penglihatan, yang mendapat mimpi, yang langsung berbicara, engkau adalah hambaku, aku memakai engkau, yang langsung Tuhan Yesus datang. Itu banyak, kalau saya hitung-hitung bisa lebih dari 10 orang. Itulah namanya bahwa seorang nabi itu, seorang yang menyampaikan suara Tuhan itu memang harus diteguhkan juga pendua-pendua yang lain. Misalnya, Aristo besok akan terjadi tsunami misalnya kan. Lalu orang lain harus juga menubuatkan hal yang sama. Saya dapat suara dari Tuhan, besok akan terjadi tsunami. Loh, kok sama? Lalu datang lagi, saya dapat mimpi nih, saya melihat Jakarta dengan tsunami. Loh, inilah orang kamu tuh nggak pernah sekolah ya. Makanya coba baca. Aristo coba baca Bilangan 12 ayat 6. Coba suruh baca nih si Aditya. Coba baca. Berapa? Bilangan 12 ayat 6. Coba baca. Coba disetel video ini kawannya Luga ini Bang Aristo. Gimana Pak? Kosong. Ini coba ini disetel kawannya Luga ini. Nanti. Bilangan 12 ayat 6 coba dibaca. Bilangan 12 ayat 6 coba dibaca dulu deh. Ntar saya dulu ya. Bilangan 12 ayat 6. Ayat 6. Coba. Ayat 6. Biar dia nggak sesat. Ntar Ustaz Sugi. Suruh si Aditya yang baca ya. Ya kamu baca firman Tuhan. Kalau kamu nolak firman Tuhan berarti kamu dari setan. Allahu Akbar. Coba baca. Baca yang kencang. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dalam mimpi. Terus apa masalahnya? Aku berbicara dengan dia di dalam apa? Nah itu kenapa lo ketawa? Ini konyol aja. Kok konyol? Firman Tuhan bilang konyol, masuk neraka lo. Kok konyol sih? Makanya kamu banyak sekolah, jangan banyakkan minum ciu. Lagi setelah ya. Banyakkan minum ciu nih.
Minum ciu nih sama si Sugi nih. Ini anak gue nih suka minum ciu nih. Udah. Udah. Roh dan penuh Roh Kudus. Banyak pelita-pelita tidak mengakui hal orang penuh Roh Kudus dengan manis ada pada dia dan roh yang ada pada saya. Silakan Bapak sebarkan nanti. Saya penuh Roh Kudus. Ya Tuhan. Ini lu gak? Terima kasih Tuhan Yesus. Lah, dia bilang terima kasih Bapak, apa yang salah? Kecuali dia berbahasa roh, dia bilang mari kita sewa lonte. Nah, itu salah. Coba lihat bahasanya dong. Wah, ini kacau nih memang. Kebanyakan sekolah di hutannya kayak begini nih. Tidak ada yang salah di situ. Nah, coba. Coba dengerin, dia nyanyi apa? Coba dia nyanyi apa itu? Dia menghujat Tuhan bukan? Si dukun santet si Sugi. Ternyata lo dukun santet lo. Dukun santet ngerangkap jadi YouTuber. Kacau dukun santet. Pakai ngisi tenaga dalam lagi. Sekarang gua tanya Aristo, boleh nggak ngisi tenaga dalam di Islam? Boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh. Wah, kacau. Nih ya. Gua cerita nih. Matiin dulu, udah. Matiin dulu. Nah, ini gue jawab ya tentang video itu ya. Begini. Yeah. Bapak itu memang berbahasa roh. Memang kadang-kadang orang bermanifestasi itu memang bisa begini-begini, kejang-kejang. Tetapi yang perlu kita tahu kan isi hatinya. Apa isi hatinya? Apakah dia ingin menyewa lonte atau ingin merampok? Kan tidak. Dia mengatakan, Bapak terima kasih, engkau baik. Tuhan, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Kan nggak ada yang salah. Masa mengatakan Tuhan dahsyat dengan tangan-tangan begini? Oh, maksud lo Tuhan dahsyat pakai kepala tangan kan? Aduh, memang dasar nih dukun santet satu ini memang sekolah di hutan. Kan dikatakan Bapak terima kasih, kiralah baraba syadda Bapak. Intinya kan bahasa yang bisa dimengerti kan diucapkan Bapak terima kasih. Berarti dia punya bapak. Nah, si Sugi ini punya bapak enggak? Woi, lu punya bapak enggak? Enggak, gua tanya lu punya bapak enggak? Dia kan mengatakan dia masih punya bapak. Lu punya bapak enggak? Udah. Perut saya kaku. Kamu nggak usah maksain kamu ketawa Sugi. Ketawamu tuh nggak lucu Sugi. Aku udah dengerin kamu ketawa kamu gitu. Ketawamu tuh biasa. Kamu mending isi tenaga dalam. Lucu lu gak? Enggak. Lebih lucu kamu ngangkat 4 orang terus kamu teriak nama Tuhan. Aduh, si Sugi ini memang benar-benar gini aja deh Sugi. Gini, perdalam aja dukun santet daripada kamu masa pengisian tenaga dalam nih ya. Saya bersaksi nih. Jadi waktu perang Laskar Jihad di Ambon, ada teman saya namanya siapa namanya? Si Antoni Sinambela. Kebetulan dia nikah sama orang Ambon, lalu perang jihad nih kan. Dia bawa parang. Pasti parang. Waduh, men, nggak mempan, men. Dipukul, nggak ada yang mempan. Wah, kacau nih kan. Dia mau bawa parang, dia mau tau nggak mempan. Lalu dia pulang ke rumah. Wah, kacau nih. Dia ambil parang, diolesin minyak urapan. Pakai dalam nama Yesus, minyak urapan pendeta Pariaji. Dalam nama Yesus. Baru pergi dia ke medan perang. Putus. Dia bersaksi. Besok saya ajak orangnya ke sini. Mau? Ajak lah. Mau? Ajak. Ya. Ini satu kesaksian. Besok saya ajak. Dengerin. Besok saya ajak. Ini satu kesaksian lagi. Ini yang ngomong. Diam dulu. Kamu diam, jangan banyak ngomong. Baru ilmu kebal kayak tukang gorengan aja lu bangga. Nih, baru teman saya begini. Baru teman saya satu lagi. Dia bersaksi begini. Waktu perang Laskar Jihad di Ambon, dia kebetulan tetangganya ini orang Kristen. Baru semua dilatih ilmu kebal.
ada sekitar 200 orang. Diisi ilmu kebal untuk berangkat perang Laskar Jihad di Ambon. Lalu beberapa bulan kemudian, Bapak ini kan sebagai pemimpin Laskar Jihad, dia ngisi ilmu kebal waktu perang Laskar Jihad. Dia berangkat ke Ambon. Lalu beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian, dia pulang. Lalu Bapak ini yang mengisi pasukannya semua dengan ilmu kebal, dia ngomong gini sama orang Kristen tetangganya. Tuhanmu hebat. Kenapa? Udah mati semua. Udah meninggal. Katanya di ilmu kebal lu kok meninggal sih. Terus nih, satu lagi saksian. Ini yang ngomong orang Muslim. Jadi waktu perang Laskar Jihad di Ambon, tiba-tiba katanya dia melihat ada orang bule besar, tinggi besar, bawa pedang berapi. Lalu yang bule tinggi besar ini katanya dia menebas sekali tebas Laskar Jihad itu mati semua. Dan itu menjadi, lu dengar dulu, kalau lu nggak perlu, kalau lu belum pernah dengar, lu dengar, jangan lu jatuh dulu. Bukti nyata gitu, lu gak butuh bukti nyata aja lah. Kalau lu datang ke Yogyakarta, Ucok, lu datang ke ada yang lebih ajaib di dalam Alkitab daripada semua yang kau saksikan itu. Ini kutunjukkan keajaiban di Alkitab. Di dalam perjanjian lama, orang melihat Tuhan itu mati. Tapi di perjanjian baru, Tuhan melihat orang mati. Nah, itu ajaib itu. Lu namanya sesat. Lu baca Alkitab sepotong-sepotong. Lo kan buktinya iya kan, di dalam kitab perjanjian lama siapa yang melihat Tuhan katanya akan mati, ya. Tapi di perjanjian baru Tuhan melihat manusia malah mati, dia mati digebuk, ini gimana ceritanya? Nah, itu lebih ajaib. Tapi kan Yesus kan sudah naik ke sorga, kok lu bilang mati? Terus yang dikatakan jadi mayat itu siapa? Ucok, Yesus kan sudah naik ke sorga. Iya, tapi dia yang jadi mayat itu siapa? Yesus itu sudah jadi raja, Dodol. Udah jadi raja, duduk di sebelah kanan Allah sebagai raja. Kenapa lu masih bilang dia mati, Ucok? Berarti ilmu kebal lo pembohong, dasar dukun santet. Dukun santet. Padahal di dalam kitabnya sendiri Tuhannya jadi mayat loh. Kamu itu tukang santet. Kamu bilang Yesus mati, Yesus sudah naik ke sorga. Memang lo dasar tukang santet, pembohong. Berarti kalau mati bangkit zombie dong. Yesus itu sudah jadi raja di sorga. Dia bilang anak manusia sudah bertata di sebelah kanan Allah sebagai raja segala raja. Udin, lu perbanyak aja lagi deh pelet-pelet itu yang lu masukin itu ke angkat 6 orang, besok lu ngangkat 10 orang. Tambahin lagi, kurang banyak yang lo angkat. Bisa aja saya lakukan, itu contoh kecil yang saya buktikan. Itu aja lo perdalam, lo nggak usah main YouTube. Baik sahabat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya berkali-kali nonton ini sahabat, tetap tertawa sahabat. Naudzubillah summa naudzubillah. Anggap aja ini hiburan pasca pandemi sahabat. Supaya kita tidak begitu stres amat ya sahabat ya. Baik sahabat, sudah sangat jelas sahabat, Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, nabi terakhir atau nabi penutup sahabat. Jadi di luar daripada Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi sahabat. Jadi ini murni ya, bisa kita bilang ini nabi sakit jiwa sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Semoga Allah menjaga iman kita sampai akhir hayat dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan sahabat. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله